Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa waktu yang lalu, pasukan revolusi secara terang-terangan mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia. Sejak saat itu, mereka tidak berhenti melancarkan serangan, termasuk menghancurkan kapal-kapal suplai makanan menuju Maria Joa. Tindakan ini membuat pemerintah dunia murka, dan perang besar antara kedua belah pihak kini berada di ambang kenyataan. Pemimpin pasukan revolusi, Dragon, memahami bahwa musuh utama mereka bukan hanya angkatan laut, melainkan juga kesatria suci, kekuatan besar yang berada di balik kendali pemerintah dunia. Dragon pernah berkata bahwa pertempuran sesungguhnya akan dimulai ketika kesatria suci bergerak, dan kini tanda-tanda pertempuran besar itu semakin jelas. Namun, selain kesatria suci, angkatan laut tetap menjadi ancaman besar yang tidak bisa diabaikan. Sebagai bagian dari sistem pertahanan pemerintah dunia, Angkatan Laut memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan, beberapa waktu lalu di Maria Joa, pertempuran antara Karasu dan Morley melawan Admiral Fujitora dan Ryokugyo semakin memperburuk hubungan pasukan revolusi dengan Angkatan Laut. Hal ini membuat pihak militer semakin bertekad untuk menghancurkan perlawanan revolusi. Tak hanya itu, Gorosei yang merupakan penguasa bayangan dari pemerintah dunia juga kemungkinan akan ikut terlibat, terutama Vigarland Garling, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam struktur kekuasaan tersebut. Di balik semua kekuatan itu, pasukan revolusi juga telah menyadari keberadaan Im Sama, pemimpin tertinggi yang selama ini memegang kendali dari balik layar. Sabo, salah satu anggota utama revolusi, pernah menyaksikan kekuatan mengerikan Im Sama secara langsung. Hal ini membuat Dragon sadar bahwa memerangi pemerintah dunia berarti menghadapi kekuatan gabungan dari semua entitas terkuat yang mereka miliki. Dragon tahu bahwa untuk menghadapi perang ini, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan pasukan revolusi, termasuk anggota rahasia dan calon perekrutan baru. Pasukan utama revolusi seperti Sabo, Karasu, Morley, Lindbergh, Belo Betty, dan Ivankov sudah menjadi kekuatan inti. Namun, Dragon juga menyimpan sekutu rahasia, seperti Shimotsuki Koshiro, guru pedang Zoro. Kisah Koshiro sebagai anggota rahasia pasukan revolusi bermula dari masa lalu ketika pasukan revolusi singgah di desa Shimotsuki untuk mendapatkan persediaan. Dalam pertemuan itu, Koshiro terinspirasi oleh ideologi revolusi dan mendukung mereka secara diam-diam, meskipun ia tidak bisa langsung bergabung karena tanggung jawabnya di dojo. Kini, para murid dojo yang dilatihnya telah siap untuk menjadi kekuatan tambahan pasukan revolusi di masa depan. Koshiro, meskipun terlihat sederhana, adalah pendekar pedang tangguh yang menyimpan salah satu dari 12 pedang legendaris, Saijo O Wazamono. Ketika ia bergabung dalam pertempuran besar, kekuatan penuh Koshiro dipastikan akan menjadi kejutan besar. Selain itu, Dragon juga memiliki sekutu dari pihak Angkatan Laut, seorang teman lama yang berbagi ideologi dengannya sebelum Dragon meninggalkan militer. Teman tersebut kini menjadi informan penting di dalam Angkatan Laut, bahkan berencana untuk membelot bersama beberapa marinir lainnya. Untuk memperbesar kekuatan tempur, Dragon juga aktif merekrut orang-orang baru yang memiliki potensi besar. Salah satu yang diprediksi akan bergabung adalah Trafalgar Law. Setelah melarikan diri dari bajak laut Kurohige di Pulau Winner, Law dan Beppo secara tidak sengaja bertemu pasukan revolusi di sebuah negeri yang sedang mengalami pemberontakan. Kesempatan ini membuat Law melihat pasukan revolusi sebagai sekutu potensial, terutama karena tujuan mereka sama, mengungkap kebenaran dunia. Sebagai seorang dokter andal dan petarung tangguh,
Law akan menjadi tambahan berharga bagi pasukan revolusi. Selain Law, Marco, mantan komandan bajak laut Shirohige, juga kemungkinan besar akan bergabung. Motivasi Marco untuk melawan pemerintah dunia berakar dari ketidakadilan yang pernah menimpa kampung halamannya, Pulau Sphinx. Dengan keahliannya sebagai dokter dan petarung udara, Marco tidak hanya memperkuat pasukan revolusi secara fisik, tetapi juga sebagai simbol harapan. Dragon juga mencari potensi besar dari negeri-negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sama seperti bagaimana Fujitora dan Ryokugyu direkrut oleh pemerintah dunia dari negeri mereka, Dragon melakukan hal serupa di wilayah yang sedang mengalami pemberontakan. Salah satu tokoh kuat dari negeri ini akhirnya ditemukan dan direkrut untuk memperkuat pasukan revolusi, memberikan dimensi baru dalam strategi perang besar mereka. Ketika strategi besar disusun, Dragon mengirimkan pesan rahasia kepada Rayleigh melalui Shaki. Surat tersebut meminta Rayleigh untuk bergerak pada saat yang tepat, karena ia memiliki hubungan dengan perjuangan revolusi. Meskipun Rayleigh selama ini tidak terlibat dalam dunia bajak laut generasi baru, ia tetap memiliki kepentingan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita Roger. Rayleigh akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Saboadi, menutup bar, dan bergabung dengan Dragon dalam perjuangan besar ini. Ketika semua anggota pasukan revolusi telah terkumpul, kekuatan mereka mulai menjadi ancaman nyata bagi pemerintah dunia. Apalagi hubungan kuat antara pasukan revolusi dan bajak laut topi jerami melalui Sabo, Robin, dan bahkan Koshiro membuka kemungkinan aliansi besar. Pemerintah dunia mulai cemas, menyadari bahwa perang besar yang akan datang adalah ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Perang ini akan menjadi panggung di mana seluruh kekuatan dunia bertempur, dengan pasukan revolusi memimpin pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah dunia dari tahtanya. Kekalahan para Tenryubito yang selama ini memegang kekuasaan mutlak tampaknya semakin dekat. Sekuat apa Rayleigh? Silvers Rayleigh, mantan wakil kapten bajak laut Goldie Roger, adalah salah satu tokoh paling ikonik di dunia One Piece. Sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut, kekuatannya tentu tidak bisa dianggap remeh. Rayleigh merupakan simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan karisma, bahkan di usianya yang telah mencapai 70-an. Ia tetap menjadi ancaman yang disegani oleh pemerintah dunia, angkatan laut, dan bajak laut lainnya. Sosoknya tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga guru bagi generasi baru seperti Luffy. Meski telah lama pensiun, kisah tentang kekuatannya masih menjadi pembahasan hangat. Sejarah Rayleigh sebagai bajak laut dimulai ketika ia pertama kali bertemu dengan Goldie Roger. Ketika itu, Roger sedang mencari kru untuk memulai petualangan pertamanya. Pertemuan mereka terjadi di tempat tinggal Rayleigh yang saat itu tengah menghadapi musibah. Roger, dengan semangatnya yang khas, mengajak Rayleigh bergabung sebagai rekan pertamanya. Meskipun awalnya merasa aneh dengan tawaran Roger yang begitu sepihak, Rayleigh akhirnya menerima ajakan itu, menganggapnya sebagai takdir yang tidak bisa dihindari. Seiring waktu, Rayleigh menjadi wakil kapten, sekaligus orang kepercayaan Roger. Kemampuan bertarungnya yang luar biasa dan kecerdasannya dalam mengambil keputusan menjadikannya tangan kanan yang ideal. Hubungan mereka lebih dari sekadar kapten dan kru. Mereka berbagi visi dan mimpi besar tentang kebebasan di lautan. Rayleigh dikenal sebagai sosok dengan penampilan yang mencerminkan pengalaman hidupnya. Rambut putih keperakan yang panjang hingga bahu dan kacamata bundarnya memberikan kesan seorang pria yang bijaksana. Meski usianya sudah lanjut, tubuhnya masih kekar dan berotot, menunjukkan kedisiplinannya dalam menjaga kekuatan fisiknya. Luka kecil di atas mata kanannya menjadi saksi bisu dari pertempuran-pertempuran yang pernah ia hadapi. Karismanya sebagai seorang legenda membuatnya dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya. Ia tenang, cerdas, dan memiliki pandangan mendalam tentang dunia. Rayleigh adalah contoh nyata bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot, tetapi juga dari mental dan kebijaksanaan. Salah satu keunggulan Rayleigh yang membuatnya dihormati adalah kemampuannya menguasai ketiga jenis haki, Usoshoku, Kenbunshoku, dan Haoshoku, hingga tingkat yang sangat tinggi. Tidak banyak orang di dunia One Piece yang mampu menguasai ketiga jenis haki, apalagi pada tingkat lanjutan seperti dirinya. Kemampuan hakinya pertama kali diperlihatkan ketika ia melindungi kru topi jerami di Kepulauan Sabaody.
Dengan menggunakan Haoshoku Haki, Rayleigh berhasil melumpuhkan puluhan musuh tanpa menyentuh mereka. Ia juga memperlihatkan teknik Busoshoku Haki tingkat tinggi yang disebut Ryuo, di mana ia mampu menyerang tanpa menyentuh langsung lawannya. Teknik ini sangat membantu ketika ia melatih Luffy, memberikan dasar yang kuat untuk kemampuan Haki Luffy saat ini. Salah satu momen paling mengesankan dari Rayleigh adalah ketika ia berhadapan dengan Admiral Kizaru di Sabaody. Saat itu, kru topi jerami dalam bahaya besar karena dikepung oleh angkatan laut. Kizaru yang memiliki kekuatan buah iblis cahaya adalah ancaman yang hampir mustahil dihadapi oleh kelompok Luffy. Namun, Rayleigh muncul sebagai penyelamat. Meski usianya sudah tua dan kondisinya tidak lagi prima, Rayleigh mampu mengimbangi kecepatan dan kekuatan Kizaru. Pertarungan mereka berlangsung sengit dengan Rayleigh menunjukkan penguasaan haki yang luar biasa. Ia bahkan berhasil melukai Kizaru, membuktikan bahwa keahliannya masih jauh di atas kebanyakan orang. Fakta bahwa Rayleigh mampu menghadapi seorang admiral tanpa buah iblis adalah bukti betapa hebatnya kekuatan fisik dan hakinya. Setelah perang Marineford, Rayleigh mengambil peran penting dalam melatih Luffy. Ia berenang melintasi lautan menuju Amazon Lily, sebuah pencapaian luar biasa mengingat banyaknya monster laut yang mengancam. Di pulau tersebut, Rayleigh melatih Luffy untuk menguasai ketiga jenis haki, mempersiapkannya menghadapi dunia yang lebih berbahaya. Salah satu pelajaran penting yang diajarkan Rayleigh adalah tentang Haoshoku Haki tingkat lanjut. Ia menunjukkan bagaimana haki ini dapat digunakan untuk menyerang tanpa menyentuh lawan, sebuah teknik yang kemudian menjadi salah satu senjata utama Luffy dalam pertempuran melawan Kaido. Rayleigh juga melatih Luffy untuk memahami Kenbunshoku Haki pada tingkat yang lebih dalam, memungkinkannya untuk merasakan keberadaan musuh, bahkan tanpa melihatnya. Rayleigh sering dibandingkan dengan para Yonkou, penguasa lautan di dunia One Piece. Sebagai mantan tangan kanan Raja Bajak Laut, kekuatannya jelas berada pada level yang setara, bahkan mungkin melampaui beberapa Yonkou. Dalam pertarungan hipotetis melawan Big Mom, misalnya, Rayleigh memiliki keunggulan dalam kecepatan dan penguasaan haki. Dengan Busoshoku Haki tingkat tinggi, ia bisa menembus pertahanan Big Mom yang dikenal sangat tangguh. Sementara itu, melawan Kaido, kemampuan Rayleigh untuk memanfaatkan haki tingkat tinggi membuatnya mampu menyerang tubuh Kaido, yang terkenal hampir kebal. Bahkan jika dibandingkan dengan Shanks, mantan rekan Rayleigh di kapal Roger, banyak yang percaya bahwa Rayleigh masih memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan keahlian. Namun, Shanks yang lebih muda memiliki potensi besar untuk melampaui gurunya di masa depan. Rayleigh bukan hanya seorang petarung hebat, tetapi juga simbol kebebasan dan kebijaksanaan. Sebagai guru Luffy, ia memberikan bekal yang tak ternilai, baik dalam bentuk kekuatan maupun nilai-nilai sebagai bajak laut sejati. Pemerintah dunia mengakui ancaman yang dibawa oleh Rayleigh, sehingga diperlukan pasukan besar untuk menangkapnya. Bahkan di masa tuanya, ia tetap menjadi figur yang berpengaruh di dunia. Dengan pengalaman yang luas, kemampuan yang luar biasa, dan peran penting dalam membentuk masa depan generasi bajak laut, Rayleigh membuktikan bahwa legenda tidak pernah benar-benar hilang. Ia adalah sosok yang akan selalu dikenang sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut dan salah satu tokoh terkuat di dunia One Piece. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.